Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi menurut Plato dan Aristoteles. Nah, dua tokoh ini berasal dari Yunani kuno dan pemikirannya masih sering dipakai sampai sekarang, khususnya dalam ilmu komunikasi. Yang pertama itu ada Plato. Nah, menurut Plato, komunikasi itu tidak bisa dijelaskan dari kebenaran dan moral. Plato ini melihat komunikasi sebagai sarana untuk mencari kebenaran, bukan hanya untuk mempengaruhi orang lain. Karena itu, ia lebih menekankan komunikasi dalam bentuk dialog atau tanya jawab. Nah, dalam pandangan Plato, orang yang berkomunikasi itu harus mempunyai pengetahuan yang benar. Kalau seseorang hanya pintar berbicara tapi tidak dengan pemahaman kebenarannya, maka komunikasi itu bisa dikatakan menyesatkan. Makanya Plato mengkritik retorika yang hanya bertujuan untuk membujuk tanpa dasar pengetahuan. Nah, Plato juga menilai bahwa komunikasi yang baik itu terjadi dua arah. Jadi bukan cuma satu orang yang berbicara dan yang lain mendengarkan, tapi ada proses saling menanggapi, bertanya, dan berpikir bersama. Nah, tujuannya itu bukan untuk sekedar debat, tapi untuk sama-sama menemukan kebenaran. Nah, contohnya bisa kita lihat dari dalam diskusi kelas. Ketika dosen atau guru tidak langsung memberi jawaban, tapi justru melempar pertanyaan dan mengajak mahasiswa berdiskusi, itu sesuai dengan konsep komunikasi menurut Plato. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep komunikasi menurut Aristoteles. Nah, berbeda dengan Plato, Aristoteles ini memandang komunikasi secara lebih praktis. Menurut Aristoteles, yaitu proses penyampaian pesan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pendengar, terutama dalam teks pidato atau berbicara di depan umum. Nah, Aristoteles ini menjelaskan bahwa komunikasi terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu ada pembicara, pesan, dan pendengar. Nah, di sini pembicara berperan aktif dalam menyusun pesan, sedangkan pendengar itu berperan sebagai penerima pesan. Nah, agar pesan bisa diterima dengan baik, Aristoteles memperkenalkan tiga unsur penting dalam retorika, yaitu ada ethos, logos, dan pathos. Nah, kalau ethos itu berkaitan dengan kepribadian dan kredibilitas pembicara. Kalau kita mau didengar dan dipercaya, kita harus mempunyai karakter yang baik agar bisa dipercaya dan terlihat paham sama topik yang kita bahas. Nah, contoh, kalau seorang dokter mau berbicara soal kesehatan, kita lebih percaya karena dia mempunyai keahlian di bidang itu. Nah, itu ethos atau kepercayaan yang muncul dari karakter dan reputasi pembicara. Sedangkan logos itu berkaitan dengan logika atau alasan yang masuk akal. Ini bisa berupa data, fakta, contoh, atau penalaran yang runtun. Tujuannya itu adalah membuat audiens memudahkan pemahaman dan setuju karena memang argumennya yang kuat ya. Sedangkan pathos itu berkaitan dengan kemampuan pembicara dalam mengetahui emosi pendengar. Nah, menyentuh perasaan audiens, kita bisa membuat orang itu tergerak. Kalau mereka merasa terhubung secara emosional, kita bisa menyalurkan lewat cerita, ilustrasi, atau gaya bicara yang bisa menyentuh hati. Nah, ketiga unsur ini harus saling melengkapi. Kalau pembicaranya itu dipercaya, tapi argumennya itu tidak masuk akal, pesan sulit diterima. Begitu juga kalau argumennya bagus, tapi penyampaiannya tidak menyentuh di pendengar. Nah, contohnya itu bisa kita lihat dari seorang calon pemimpin yang berpidato. Nah, ia menyampaikan sikap yang baik dan dipercaya oleh audiens, menyampaikan program kerja yang jelas dan logis, serta membangkitkan semangat pendengar ini. Ini sesuai dengan konsep komunikasi menurut Aristoteles. Jadi,
Sebagai Plato memandang komunikasi itu sebagai proses dialog untuk mencari kebenaran dengan dasar moral dan etika itu. Sementara itu Aristoteles itu memandang komunikasi sebagai seni menyampaikan pesan secara efektif untuk mempengaruhi pendengar, dan keduanya memiliki perbedaan tetapi sama-sama memberikan dasar penting dalam ilmu komunikasi sampai sekarang. Nah, mungkin sekian dari saya. Ada yang penjelasan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.